pemirsa, pada hari ini Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nusantara Kota Medan melaksanakan aksi bakti sosial, yaitu membagi-bagikan beras kepada masyarakat Kota Medan, di mana saat ini pembagian beras ataupun bakti sosial ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Perjuangan. Aksi bakti sosial ini merupakan memang direncanakan aksi rutin yang dilaksanakan setiap sebulan sekali oleh DPD Bapera Kota Medan. Dan untuk mengetahui seperti apa program-program Bapera Kota Medan ini, saya akan berbincang dengan Ketua DPD Bapera Kota Medan. Sudah ada Bang Fakar Suartami Pratama. Ya. Bang Fakar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Bang Fakar, mungkin bisa jelaskan Bang mengenai program-program Bapera Kota Medan ini, termasuk aksi bakti sosial yang direncanakan setiap bulannya. Ya benar. Salah satunya adalah sesuai dengan rezeki kitanya, insya Allah kita bakalan bagi itu minimal tuh sebulan sekali itu per setiap titik kecamatan itu 100 karung beras seberat 5 kg. Itu yang pertama. Baru yang kedua, kita bakalan ada nanti pembagian helm untuk Gojek, para Gojek dan juga Grab, pokoknya para driver online. Nah itu yang kedua. Dan yang paling terpenting setelah nanti kita pelantikan, kita bakalan ada buat yang namanya itu adalah taman dan juga internet gratis untuk Kota Medan. Itu tadi. Di mana di dalam itu bakalan nanti saya pembentukan untuk UMKM membantu para rakyat-rakyat yang ada di Kota Medan ini, saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah, nanti di situ bakalan kita berikan itu fasilitas untuk berjualan, untuk mereka bisa mendapatkan penghasilan. Terima kasih Bang Fakar. Nah, itu tadi pemirsa penjelasan dari Ketua DPD Bapera Kota Medan, Bang Fakar Suartami Pratama, mengenai program-program Bapera ke depannya. Dan saya akan juga berbincang dengan perwakilan dari Lurah di wilayah ini. Sudah ada dengan Ibu Huslia. Bu Huslia, mungkin kira-kira apa harapannya dengan adanya bagi-bagi sembako yang dilakukan oleh Bapera Kota Medan? Semoga masyarakat bisa menerima bantuan dari Bapera. Setidaknya ya kalau misalnya sering-sering kan masyarakat bisa terbantu ringan gitu kan. Apalagi saat sekarang ekonomi masyarakat lagi turun pasca Covid ini ya kan. Itu aja, semoga Bapera bisa terus maju, sukses membangun anak-anak milenial sekarang. Itu aja. Terima kasih Bu Huslia. Baik pemirsa, demikian laporan saya dari Medan, Sumatera Utara. Nufri Afandi, Ferry Nortama, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian laporan Badan Anggaran, pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan, dan penandatanganan pengambil keputusan DPRD Kota Medan, sekaligus persetujuan bersama atas Ranperda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan tahun 2020, berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan. Ketua DPRD Kota Medan Hashim membuka rapat paripurna yang turut didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Ritonga, Wakil Ketua Rojudin Segala, dan Wakil Ketua Bahrum Syah. Turut dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Medan, baik hadir secara langsung maupun virtual. Dalam rapat paripurna ini diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Segala, dan kemudian dilanjutkan dengan pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan. Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyebutkan bahwa tahun anggaran 2020 ini akan menjadi catatan dan sekaligus pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan umum dan program prioritas pada anggaran pemerintah daerah pada masa yang akan datang. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Bahrum Syah mengatakan paripurna ini menjadi catatan penting dan diharapkan evaluasi pada tahun 2020 menjadi momentum kinerja di tahun 2021 menjadi lebih baik ke depannya. Ini beberapa catatan penting dan ini juga bagian daripada akomodasi daripada BPK. Dan kita berharap evaluasi 2020 ini menjadi momentum supaya kinerja 2021 lebih baik lagi. Khususnya nilai sakit kita juga masih rendah, masih CC, dan saya pikir itu dia. Paripurna ditutup dengan pengambilan keputusan DPRD Kota Medan sekaligus persetujuan bersama atas Ranperda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna pada Selasa 29 Juni lalu. Dalam agenda penyampaian nota pengantar kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang keolahragaan yang berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan. Rapat paripurna ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim dan didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Ritonga, Wakil Ketua Rajudin Segala, dan Wakil Ketua Bahrum Syah. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah Kota Medan untuk
dengan dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Medan, baik hadir secara langsung maupun virtual. Rapat paripurna pada agenda nota pengantar kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang olahraga tersebut tak luput dihadiri Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman dan Sekretaris Daerah Kota Medan Uria Al-Rahman. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dalam sambutannya menyatakan olahraga merupakan suatu usaha untuk meningkatkan hidup manusia secara jasmani, rohani, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Sementara itu, usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan nota pengantar Wali Kota Medan tentang keolahragaan, di mana keolahragaan harus ditingkatkan karena bagian penting dalam menyehatkan bagi masyarakat Kota Medan. Rancangan perda tentang keolahragaan ini tentu ada semangat bagaimana olahraga ini benar-benar harus menjadi bagian yang penting dari menyehatkan masyarakat. Ya, bukan hanya pembangunan infrastruktur saja, bukan hanya pembangunan yang tapi pembangunan fisik, spiritual, fisik, kesehatan jasmani rohani juga harus menjadi perhatian dari Pemkot Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam agenda peringatan Hari Jadi Kota Medan ke-431 tahun. Sekaligus launching inovasi Sekretariat DPRD Kota Medan yang berlangsung di ruang paripurna Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Rabu kemarin. Rapat paripurna ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, dan didampingi Wakil Ketua DPRD Medan, Iwan Ritonga, Wakil Ketua Rajudin Sagala, dan Wakil Ketua Bahrum Syah. Dengan dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Medan, baik hadir secara langsung maupun virtual. Dalam agenda peringatan Hari Jadi Kota Medan ke-431 tahun dan launching inovasi Sekretariat DPRD Kota Medan tersebut turut dihadiri Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, Sekretaris Daerah Kota Medan Uria Al-Rahman, dan para kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Medan. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dalam sambutannya menyambut baik launching inovasi Sekretariat DPRD Kota Medan. Hampir 30 layanan yang terintegrasi ke dalam satu sistem digital. Apalagi ada salah satu program Voice Note Text, sebuah aplikasi yang bisa merekam percakapan dalam rapat dan nantinya akan muncul teks. Kota Medan yang sudah cukup tua, 431 tahun, tentu masih banyak persoalan-persoalan yang kita lihat ada di Kota Medan. Tapi tentu kita mengharapkan dan kita dorong wali kota kita ya supaya segera melakukan ya terobosan-terobosan, gebrakan-gebrakan, terkhususnya dengan 5 program prioritas beliau. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution kembali menegaskan 5 program Wali Kota Medan, yaitu percepatan penurunan angka COVID-19 di Kota Medan, penanganan kebersihan, penanganan infrastruktur jalan, perbaikan drainase untuk mengatasi banjir, dan peningkatan ekonomi melalui pengembangan UMKM. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Warga Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menggelar kegiatan Mar Haroan Bolon atau gotong royong massal memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak sepanjang 9 km lebih yang ada di wilayah ini. Mar Haroan Bolon yang artinya bekerja sama atau gotong royong merupakan program pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memperbaiki sejumlah infrastruktur dan sejumlah ruas jalan yang dilakukan bersama dengan masyarakat. Pencanangan program Mar Haroan Bolon secara serentak dilakukan di sejumlah wilayah di daerah ini merupakan ide dan gagasan dari Bupati Simalungun Radiapo Haseholan Sinaga dan Wakil Bupati Simalungun Zoni Waldi. Kegiatan Mar Haroan Bolon di wilayah Kecamatan Huta Bayu Raja digelar pada hari Jumat 25 Juni 2021 lalu. Dengan dihadiri Wakil Bupati Simalungun Joni Waldi, anggota DPRD Kabupaten Simalungun Benfri Sinaga, Camat, Pangulu, dan sejumlah warga desa. Sasaran gerakan Haroan Bolon di Kecamatan Huta Bayu Raja ini guna melakukan perbaikan jalan rusak sepanjang lebih kurang 9 km. Jalan rusak ini merupakan jalan utama yang menghubungkan 4 nagori atau desa, yakni Nagori Bahal Batu, Raja Maligas 1, dan Nagori Silak Kidir. Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Benfri mengatakan kondisi jalan rusak di wilayah ini membuat roda perekonomian warga yang sebagian besar berasal dari pertanian dan perkebunan sangat terganggu akibat banyaknya jalan yang berlubang. Untuk itu, ia bersama dengan masyarakat Kecamatan Huta Bayu mendukung penuh gerakan Mar Haroan Bolon di wilayah ini. Dengan Mar Haroan Bolon ini, pemerintah Kabupaten Simalungun bisa melihat bahwasanya pemerintah
pembangunan, khususnya di daerah Simalungun Bawah, bisa dijalin dengan baik. Dan kita juga berharap masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun, khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Huta Bayu Raja, berpartisipasi penuh, rela berkorban demi pembangunan jalan yang ada di Kecamatan Huta Bayu Raja. Joni Waldi, Wakil Bupati Kabupaten Simalungun mengatakan gerakan Haruan Bolon membangun Simalungun ini merupakan warisan nenek moyang yang kembali digalakkan guna membangkitkan kembali kebersamaan warga. Hal yang mendasarkan ini adalah pertama didasari oleh menggali budaya kita, budaya nenek moyang kita dulu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang berat dilaksanakan secara bersama-sama, yaitu bergotong royong. Nah, kegiatan Marharuan Bolon atau di dalam bahasa Simalungun ini disebut dengan Marharuan Bolon. Kemudian Marharuan Bolon ini tentunya seperti yang kita lihat sudah lama ini tidak dilaksanakan di Kabupaten Simalungun. Selain dihadiri sejumlah perangkat desa, camat maupun warga, kegiatan Marharuan Bolon ini juga didukung 2 unit alat berat bantuan pengusaha guna melakukan pengerukan parit jalan dan meratakan ruas bahu jalan yang ditimbun batu. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas berkunjung dan meninjau lokasi peleburan aluminium di PT Inalum di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Selasa lalu. Kunjungan Lemhanas tersebut membawa 16 peserta program pendidikan reguler angkatan ke-62 dan sekaligus melakukan studi untuk mengetahui proses peleburan aluminium terbesar di Indonesia. PT Inalum diketahui menghasilkan 3 produk aluminium, diantaranya ingot, billet, dan alloy. Peserta Lemhanas melihat langsung proses peleburan dari bahan alumina menjadi aluminium. Pimpinan rombongan Lemhanas, Marsda TNI Handoko, berharap PT Inalum menjadi program strategis nasional dan nantinya akan dilakukan FGD sekaligus rekomendasi. Kita melaksanakan namanya studi lapangan dan isu strategis nasional. Nah, nanti ini rangkaiannya panjang. Sebelum di sini kita sudah melaksanakan FGD di pusat. Terus terakhir kemarin ada pengarahan dari Kementerian, dari Bapak Menteri Menko Kemaritiman dan Investasi untuk berkunjung dibagi dalam 5 kelompok. Ini ada yang 5 provinsi ya. Ini ada yang ke sini Nalum, kemudian ada DTA Daro, Kalimantan Selatan, kemudian ada ke Morowali, terus kemudian Aneka Tambang, dan terakhir ke sirkuit Mandalika. Selanjutnya rombongan Lemhanas juga direncanakan akan melakukan berbagai kegiatan, termasuk kunjungan ke pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Sigura-Gura. Dari Batubara, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Ribuan warga menyerbu vaksinasi massal di Batubara, Sumatera Utara. Vaksinasi massal ini merupakan bagian dari program Sehari Sejuta Vaksin yang digelar serentak di 34 provinsi di Indonesia. Vaksinasi COVID-19 secara massal ini digelar di Gedung Serbaguna PT Inalum di Komplek Tanjung Gading, Batubara, serta di 13 puskesmas di Batubara dengan target jumlah peserta sekitar 5.000 orang. Target vaksinasi massal kali ini adalah warga yang rentan terpapar COVID-19, diantaranya kelompok lansia dan petugas pelayanan publik. Sebelum divaksin, para peserta terlebih dahulu diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis dari Dinas Kesehatan Batubara dan Urusan Kesehatan Polres Batubara. Bupati Batubara Zahir bersama Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis dan Kepala Dinas Kesehatan Wahid Kusyairi yang meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal mengatakan, total terdapat sekitar 64.000 warga Batubara yang menjadi target vaksinasi COVID-19. Dari jumlah tersebut, hampir 50% diantaranya sudah selesai divaksin. Meski proses vaksinasi terus berlangsung, Zahir mengimbau warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Minimal 2.000, minimal 2.000, ya ini juga sudah hadir hampir 2.100 ya, terdata tadi ya, 2.100. Mudah-mudahan ini berjalan lancar dan di sini tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi protokolnya juga kita laksanakan, pakai masker, jaga jarak, ya. Dan
semua ini untuk memaksimalkan target vaksin di seluruh kabupaten kota, khususnya di Kabupaten Batubara. Sampai kemarin itu sebelum hari ini sudah hampir 40%. Ya, mungkin tambah hari ini mungkin menjadi 45. Sementara itu, usai menjalani vaksinasi, para lansia mendapat bantuan sembako yang diberikan Bupati Batubara dan Kapolres Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dalam memperingati hari ulang tahun Bung Karno atau Bulan Bung Karno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia, Bupati Batubara bersama para kader PDI Perjuangan Batubara, masyarakat, serta OPD Kabupaten Batubara menggelar beragam kegiatan diantaranya membagikan sembako serta uang kepada lansia dan warga kurang mampu. Dalam pembagian sembako diantaranya digelar di Desa Gunung Bandung, Kecamatan 50 Pesisir Batubara ini, Bupati Batubara Zahir, yang juga merupakan Ketua DPC PDIP Perjuangan Batubara, dengan ramah menyapa warga serta berdialog kepada para lansia. Dalam kesempatan tersebut, Zahir yang merupakan sosok pemimpin yang familiar serta peduli terhadap masyarakat, menghampiri seorang wanita lansia berusia 98 tahun yang datang ingin bertemu dengannya. Zahir pun memberikan perhatiannya secara tulus terhadap wanita lansia itu hingga menuntun dan menggendong wanita lansia ke dalam mobil untuk diantar pulang ke kediamannya. Ia mengatakan dalam memperingati hari ulang tahun Bung Karno atau Bulan Bung Karno, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batubara menggelar beragam kegiatan seperti berbagi sembako, bersepeda sambil melihat situasi kondisi jalan, serta sunat massal dan vaksinasi. Sepeda santai bersama masyarakat. Masyarakatnya itu tokoh politik, anggota DPRD, klub-klub sepeda, TNI Polri itu bergabung bersama-sama dengan pemerintah yang kita undang, siapapun boleh datang dalam memeriahkan hari ulang tahun dalam acara peringatan Bulan Bung Karno ini. Alhamdulillah kita naik sepeda sambil melihat jalan-jalan yang kondisinya tidak baik, ada buruk, sangat buruk. Ini menjadi catatan kita. Kemudian dilanjutkan nanti dengan program vaksin karena kita lagi pandemi COVID-19. Jadi kita vaksin, kemudian nanti ada sunat massal. Ya, ini semuanya untuk masyarakat. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Batubara berikan fasilitas sarana transportasi kepada organisasi kepemudaan serta organisasi keagamaan dan tokoh agama. Sebanyak 11 unit sepeda motor baru diberikan langsung Bupati Batubara Zahir kepada Ormas Islam dan organisasi kepemudaan Islam di Rumah Dinas Bupati Batubara Komplek Kuala Tanjung, Inalum. Selain sepeda motor, Bupati juga memberi pinjaman pakai 1 unit mobil ambulans kepada Basnas Batubara dan 2 unit mobil untuk operasional Kemenak dan MUI Batubara. Ini merupakan itikadnya saat menjabat sebagai Bupati Batubara agar dapat memberikan sarana fasilitas transportasi untuk organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, tokoh agama di Batubara agar dapat bersinergi bersama pemerintah dalam menyosialisasikan program-program pemerintah. Ini itikad saya ketika saya jadi bupati dulu bahwa organisasi kepemudaan, ya, organisasi agama itu kita berikan sarana fasilitas transportasi agar bisa membantu pemerintah dalam mensosialisasikan program pemerintah. Apalagi sekarang di masa COVID, ya, COVID-19 ini butuh bantuan dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, hindari kerumunan, dan menggerakkan untuk masyarakat bisa divaksin seluruhnya di Kabupaten Batubara. Yang pertama kita apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Batubara, Insinyur Haji Zahir MAP. Ini adalah satu sejarah di Batubara, ya, satu oretan sejarah kepala daerah yang begitu mendukung, bukan hanya kata-kata tapi langsung dengan tindakan yang nyata memberikan bantuan sepeda motor operasional bagi ormas-ormas Islam. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-111 Kodim 0321 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selain melaksanakan pembangunan fisik, juga menggelar kegiatan non-fisik di bidang kesehatan. Hal tersebut merupakan wujud kepedulian TNI terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir di masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan bersinergi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan,
Dinas BKKBN dan Organisasi Ikatan Dokter Indonesia di Gedung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Sejumlah kegiatan tersebut disaksikan tim WASEF dari Mabes TNI, Brigjen TNI Temas yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rokan Hilir dengan didampingi Dandim 0321 Rohil, Letkol ARH Agung Rahman Wahyudi bersama pejabat Forkopimda setempat menyebutkan bahwa sasaran PMMD ke-111 terbagi dua, yakni pembangunan fisik dan non-fisik, kegiatan non-fisik di bidang kesehatan. Nah, kegiatan di bidang non-fisik, di bidang kesehatan, ada posbindu, ada posyandu, ada stunting, ada juga vaksinasi COVID-19, ada juga pemeriksaan ibu hamil dengan USG atau dengan KBKes. Tujuannya adalah supaya sedini mungkin anak-anak bisa diketahui kesehatannya. Pada kegiatan non-fisik, Satgas TMMD juga melibatkan ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana, 76 Kodim 0321 Rokan Hilir. Bersinergi dengan Dinas Kesehatan, dengan ID, dengan Dinas BKKBN untuk meningkatkan program stunting, program posyandu, posbindu, dan lain sebagainya. Tujuan kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan. Semoga masyarakat kita dapat sehat selalu di era pandemi COVID. Dari Rokan Hilir, Riau, Dedi Eka Putra, TV One mengabarkan. Kita sekarang berada di lokasi rumah sasaran fisik dari TMMD 111 tahun 2021 Kodim 04 Sarko, di mana pelaksanaan bedah rumah. Saat ini kita berada di rumah Bapak Herman, yang kalau kita lihat sekarang ini adalah kondisi bangunan rumah yang lama. Bangunan ini kita tidak bongkar karena masih dimanfaatkan atau digunakan oleh keluarga Bapak Herman. Sehingga pelaksanaan kegiatan TMMD kita pindahkan ke lokasi yang belakang dengan harapan rumah ini masih bisa digunakan, dan rumah ini berukuran 8 kali 3 meter. Dapat kita lihat nanti ke belakang adalah rumah yang kita rehab atau kita bangun. Ya. Prajurit TNI Satgas TMMD ke-111 Kodim 0420 Sarko Kabupaten Merangin Jambi membangun rumah untuk warga tidak mampu dalam agenda bedah rumah milik Ibu Esi, warga Desa Bukit Beringin, Kabupaten Merangin Jambi. Menurut Dandim 0420 Sarko Letkol Infanteri Tommy Radiansyah, warga tersebut layak dan pantas mendapatkan bantuan bedah rumah karena rumah yang ia tempati saat ini dinilai sudah tidak layak huni. Sementara sebagai pemilik rumah, Esi mengaku sangat tertolong dengan adanya program TMMD ke-111 yang dilaksanakan oleh Kodim 0420 Sarko. Sekarang udah mengirim malaikat buat ibu, menolong ibu membangunkan rumah ini dari Sarko 0420. Terima kasih banyak yang sudah membangun rumah ibu megah seperti ini. Ibu nggak mimpi, nggak apa, tahu-tahu punya rumah semegah ini. Makanya ibu cuma bilang terima kasih. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Arizal Antoni, Holil Putra, TV One mengabarkan. Bupati Pakpak Barat Frans Bernhard Tumanggor diduga menyinggung ASN melalui kata-kata yang diunggah di 3 titik baliho, salah satunya di depan kantor Bupati Pakpak Barat Komplek Perkantoran Sindeka. Kalimat yang diduga mengandung sindiran terhadap ASN tersebut sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Baliho bermakna sindiran tersebut diatensi oleh DPN LSM Formapera atau Forum Masyarakat Pemantau Negara. Menurut Sekjen DPN LSM Formapera Bambang Saputra, perkataan Bupati Pakpak Barat yang sempat terpasang di 3 titik baliho dinilai tidak wajar. Sebagai pejabat negara, Bupati tidak etis menyampaikan kalimat bermakna sindiran terhadap profesi ASN. Terkait hal tersebut, DPN LSM Formapera sudah menerima pengaduan beberapa ASN Pemprov Su. Sejumlah ASN tersebut memberikan kuasa untuk membuat somasi kepada Bupati Pakpak Barat Frans Bernhard Tumanggor terkait ucapannya yang menyinggung profesi ASN. Berharap kepada Bupati Pakpak Barat agar meminta maaf, agar tidak berkelanjutan, karena ASN ini menyeluruh seluruh Indonesia. Bahkan dari Sumatera Utara, dari Sumut, udah ada yang mengadu kepada Formapera akan membuat somasi.
Sementara itu, menurut Kadis Kominfo Pemkab Pakpak Barat, Ati Nambunan membenarkan baliho tersebut sempat berdiri. Kata-kata di baliho tersebut yang menyinggung ASN atas perintah Bupati. Namun setelah viral di media sosial, 3 baliho tersebut sudah diganti oleh pihak Pemkab Pakpak Barat. Yaitu sebenarnya menghindari, pimpinan menekankan jangan sampai berbuat sifat-sifat seperti itu, sehingga diharapkan ASN semua bersifat seperti sadar. Dari Pakpak Barat, Irfan TV One mengabarkan. MSI, dan selanjutnya kita akan mengikuti pengucapan bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi, Ahmadi Zubir dan Alfia Santoni resmi dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh hasil pilkada serentak pada 2020 lalu. Pelantikan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, para undangan pun terbatas dan disaksikan secara virtual. Berlokasi di ruangan kantor Gubernur Jambi pada 25 Juni 2021, PJ Gubernur Jambi, Hari Nur Cahya Murni, melantik Ahmadi Zubir dan Alfia Santoni menjadi wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh Jambi. Pelantikan ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, para tamu undangan pun terbatas dan disaksikan secara virtual. Ahmad Zubir dan Alfia Santoni resmi dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh hasil pilkada serentak 2020 lalu dengan selisih 1.586 suara dari lawan politiknya. Usai pelantikan dan dalam sesi jumpa pers, wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh menyampaikan ini merupakan sejarah baru kepemimpinan kota Sungai Penuh. Ahmad Zubir dan Alfia Santoni juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada partai pengusung, tim ses, relawan Azas dan media center yang telah berjuang bersamanya selama ini. Dan ini merupakan suatu sejarah baru bagi kami pribadi dan Pak Alfia Santoni, dan juga kita ingin bersama-sama masyarakat kota Sungai Penuh mengukir sejarah baru menuju suatu perubahan kota Sungai Penuh sebagaimana apa yang diidam-idamkan, apa yang diinginkan oleh masyarakat kota Sungai Penuh, yaitu kota Sungai Penuh yang maju dan berkeadilan. Tentang masalah program kerja kami 100 hari ke depan, yang antara lain yang pertama adalah penataan kota Sungai Penuh kembali, ya, penataan kota. Yang kedua masalah kebersihan, ya, lingkungan, ini perlu kami laksanakan. Dan yang ketiga masalah lingkungan itu masalah banjir juga, dan ini perlu kita laksanakan juga untuk sekarang ini. Dan penekanan tentang para aparat, ya, kedisiplinan, dan juga hal lain yang nantinya mungkin akan perlu ditambahkan oleh Pak Alfia Santoni. Kepala dari disampaikan oleh Pak Wako, bahwasanya pada hari ini kita telah melakukan pelantikan daripada wali kota dan wakil wali kota, dan juga ketua dari pemerintah kota. Insya Allah, Bapak Ibu, kami akan bekerja keras mereka untuk mewujudkan kota Sungai Penuh yang maju dan berkeadilan. Tadi Pak Wako juga sudah menyampaikan tentang program prioritas kita mereka untuk mencapai kota Sungai Penuh menjadi kota yang maju. Dan kami mohon dukungan dan juga saran dari pesan Ibu Gubernur akan tetap selalu melakukan akselerasi, insya Allah, dan dengan DPR, dengan masyarakat kita akan selalu sharing mereka untuk mendapatkan ide-ide positif mereka untuk pengembangan kota Sungai Penuh ke depannya. Ahmadi Zubir dan Alfia Santoni berharap Forkopimda serta masyarakat dapat mendukung program kerjanya agar tercipta kota Sungai Penuh yang maju dan berkeadilan. Dari kota Sungai Penuh Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan.
Markas Kodim 0401 menggelar rapat koordinasi TMMD ke-111 di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam rapat yang dipimpin oleh Dandim 0401 Musi Banyuasin, membahas rencana kunjungan tim UASEF TMMD ke-111 di Kodim 0401 Musi Banyuasin. Rapat yang dipimpin langsung oleh Dandim 0401 Musi Banyuasin, Letkol Faris Kurniawan, didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Pemda Musi Banyuasin, Camat Kecamatan Lalan, Kepala Dinas Perhubungan Kabak of Polres Muba, serta beberapa staf dinas dan Pasinter, Pasintel, Pasilok, Pasandi, Kodim 0401 Muba, serta Denpom Muba yang dilaksanakan di markas Kodim 0401 Musi Banyuasin pada hari Senin 18 Juni 2021. Rapat koordinasi ini membahas rencana peninjauan tim WASEF TMMD dalam pelaksanaan program TMMD ke-111 di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin pada 7 Juli 2021 mendatang. Ini kita melaksanakan rapat koordinasi tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan TMMD sampai dengan minggu kedua. Ini dihadiri langsung oleh Bapak Camat, Lalan, kemudian KDSPU dan Kadishub. Selain kita melaksanakan evaluasi, sekarang kita juga melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan rencana kunjungan tim WASEF, pengawasan dan evaluasi yang langsung dari tim Mabesa, dari Angkatan Darat yang akan melaksanakan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan TMMD ke-111 khususnya di wilayah Kodim Muba. Direncanakan nanti akan dilaksanakan tim WASEF tanggal 7 Juni 2021 yang dilaksanakan langsung oleh Waastet Kasat Bidang yang membidangi tentang kegiatan TMMD ini. Program TMMD ke-111 Musi Banyuasin dengan menelan biaya 14 miliar rupiah lebih merupakan anggaran dari APBD pemerintah Musi Banyuasin. Rencananya program pelaksanaan TMMD ini akan berakhir pada 15 Juli 2021 mendatang. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Perumahan dan Permukiman melakukan pembangunan perindustrian di Kelurahan Balai Agung, Kota Sekayu. Pembangunan untuk para pejalan kaki ini disambut gembira oleh warga. Dengan dilaksanakannya pembangunan perindustrian bagi pejalan kaki di kawasan Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadikan ikon tersendiri khususnya di Kota Sekayu. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Perkim yang dikerjakan oleh PT Putri Anugrah Konstruksi membuat warga merasa bangga. Warga di kawasan Kelurahan Balai Agung kini merasa nyaman dengan dibangunnya fasilitas jalan khusus bagi pejalan kaki. Pembangunan perindustrian kini sudah mencapai 90%. Bagi kita, warga tentunya akan melihat kecantikan tata kota yang khususnya ada di Kota Sekayu. Ya, warga sendiri setuju nggak dibangun dengan kondisi kayak gini, Pak? Sangat setuju, karena kerapian, keelokan tentunya akan digunakan untuk pejalan kaki, khususnya perindustrian ini bisa bermanfaat untuk pejalan kaki. Alhamdulillah kami sendiri selaku pemerintah Kelurahan Balai Agung bersama seluruh warga masyarakat Kelurahan Balai Agung merasa sangat bersyukur sekali bahwa pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, khusus Bupati Musi Banyuasin telah membangun pedestrian di wilayah Kelurahan Balai Agung ini yang memperlihatkan kecantikan dan keindahan kota terutama di Kelurahan Balai Agung. Juga pedestrian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pembangunan oleh PT Putri Anugrah Konstruksi ini dilaksanakan dalam waktu 150 hari dan akan selesai dalam beberapa minggu ke depan dengan kondisi rapi serta dapat menjadikan ikon Kota Sekayu Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. HUT Bayangkara yang ke-75, jajaran Polres Musi Banyuasin melaksanakan vaksin massal yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin. Saya sudah bersama Bapak Kapolres Musi Banyuasin, Bapak AKBP Erwin Tanjaya. Selamat siang, Pak Edi. Ya, Pak Edi, bagaimana Pak Edi adanya vaksin dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-75 hari ini, Pak? Vaksin massal yang kita selenggarakan pada hari ini memang menggunakan momen 1 Juni dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara. Kita tahu memang momen ini penting juga, tetapi yang sebenarnya ini adalah cita-cita daripada masyarakat seluruh Indonesia ingin hidup sehat. Oleh karena itu, Bapak Presiden pada hari ini meminta
juta vaksin sehari bisa terselenggara. Dan di musim Banyuasin ini kita mendapatkan kurang lebih 16.000 vaksin yang kita targetkan per hari ini itu kurang lebih 3.000. Namun melihat antusias daripada masyarakat, ya, baik itu di Sekayur dan juga di kecamatan lainnya, di dalam kegiatan ini kita berharap masyarakat yang hadir di sini tidak melepas maskernya, karena masker ini adalah satu yang bisa melindungi kita dari penyebaran COVID. Semoga kegiatan ini bisa berlaksana dengan baik dan sukses. Terima kasih. Pemirsa, demikian saya bersama Komisi Banyuasin dalam acara vaksinasi massal dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-75 Polres Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Wijatusuma, TV One mengabarkan. Beginilah suasana di sekolah alam terbuka di pinggiran Danau Toba, Kecamatan Silahi, Sabungan, Kabupaten Dairi, yang dibuka oleh seorang anggota kepolisian di tengah pandemi COVID-19. Sekolah alam terbuka ini tetap memperlakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, para siswa dan siswi harus melakukan olahraga. Di sekolah alam terbuka ini, para siswa dan siswi mendapat pelajaran pendidikan secara umum seperti berhitung, membaca, dan bernyanyi yang dididik langsung oleh Bribka Andika Prima sebagai inisiator sekolah alam ini. Menurut orang tua siswa, dengan adanya sekolah alam terbuka ini, orang tua siswa cukup mendukung. Karena adanya sekolah alam terbuka ini, anak-anak mereka bisa kembali bersosialisasi dengan teman-temannya setelah lama tidak bersekolah tatap muka akibat pandemi COVID-19. Tanggapan kita sebagai orang tua di sini, saya terutama salah satunya, sangat mendukung acara ini. Kenapa? Karena ini membantu untuk siswa-siswinya bertatap muka langsung, dan itu membuat kita juga senang sebagai orang tua. Situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita dari Polres dari Pospol Silahi Sabungan melakukan beberapa kegiatan, termasuk kegiatan belajar di alam terbuka kepada adik-adik kita, anak-anak kita, siswa yang pada saat ini di situasi pandemi belum melakukan tatap muka di sekolah. Selain daripada itu, kita juga memberikan asupan makanan dan minuman yang bergizi agar mereka tetap selalu sehat di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kegiatan sekolah alam terbuka ini akan terus dilakukan sejumlah desa di Kecamatan Silahi, Sabungan agar para siswa tetap bisa bersosialisasi dengan teman-teman sekolah mereka sebelum sekolah tatap muka dibuka. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi dan Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya meninjau sekaligus meresmikan kebun toga PT Sokvindo yang terletak di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masiul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Untuk mengelola beberapa perusahaan tambahan di bawah keluarga BUMN. Apalagi tentu ini bisa memperbaiki daripada supply chain. Di kebun ini terdapat 1.300 jenis tanaman herbal. Kebun ini nantinya akan dibuka untuk umum sebagai edukasi bagi masyarakat. Tujuan Sokvindo Conservation adalah memberikan dampak positif jangka panjang melalui program yang berfokus pada konservasi keanekaragaman hayati dan warisan budaya, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan misi Sokvindo Conservation adalah untuk mengidentifikasi peluang yang berdampak positif dalam masyarakat lokal dan lingkungan. Tempat Sokvindo mengoperasikan bisnis perkebunannya sehingga memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan jangka panjang di Sumatera Utara, Aceh, dan seluruh Indonesia. Kunjungan kedua menteri ini tentu memberi semangat bagi warga Sumatera Utara, dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung penuh program pemerintah pusat, terutama dalam situasi pandemi saat ini. Sangatlah diperlukan menanam tanaman obat seperti yang ada di kebun toga PT Sokvindo. Kebun toga ini juga akan menyediakan bibit tanaman yang bisa dikembangkan masyarakat di halaman rumahnya, sehingga program ini bermanfaat bagi Sumatera Utara dan Indonesia. PT Sokvindo Indonesia atau Sokvindo sangat mendukung penuh inisiatif mendasar, seperti tidak mencari keuntungan finansial dari kegiatan tersebut, tetapi Sokvindo berkontribusi pada proyek dengan menyediakan pengetahuan agronomi kelas dunia, laboratorium pemulihan tanaman, dan genetika 3. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.